Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus 4 tentang korosi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Baik, eh, ada 5 poin tentang korosi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Yang pertama, mekanisme elektrokimia korosi. Yang kedua, faktor lingkungan di Indonesia. Yang ketiga, metode perlindungan korosi. Yang keempat, material dan teknologi keunggulan. Dan yang terakhir, rekomendasi untuk Indonesia. Dilanjut poin yang pertama, yaitu mekanisme elektrokimia korosi. Yaitu ada anoda dengan katoda dan pembentukan karat. Syarat korosi yaitu ada 5. Yang pertama, anoda, katoda, elektrolit, dan konduktor. Jika 5 poin ini tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa disebut dengan korosi. Lanjut poin yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Bagian 1. Faktor lingkungan sendiri ada 5 poin. Yang pertama, kelembapan tinggi dalam kurung 70% sampai 90%. Yang kedua, salinitas tinggi. Yang ketiga, suhu tropis. Yang pertama, suhu kelembapan tinggi. Air bertindak sebagai elektrolit yang menghubungkan anoda dan katoda, sehingga arus korosi mengalir lebih cepat. Indonesia beriklim tropis dengan RH konstan tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, salinitas tinggi. Ion Ci min dari air laut menembus lapisan oksida pelindung, meningkatkan konduktivitas elektrolit dan membentuk FeCl2 yang mudah larut sehingga tidak membentuk lapisan protektif. Yang ketiga, suhu tropis dalam kurung 28 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Suhu tinggi meningkatkan laju reaksi kimia sesuai hukum Arrhenius. Laju korosi meningkat secara eksponensial seiring kenaikan suhu. Bagian kedua, faktor lingkungan. Ada polutan udara dan biokorosion. Polutan udara, gas SO2 dari induksi bereaksi dengan air membentuk asam sulfat. SO2 plus H2O sama dengan H2SO3. 2H2SO3 plus O2 sama dengan 2H2SO4. Korosi asam sulfat jauh lebih agresif dibandingkan korosi air biasa. Daerah industri di Indonesia sangat rentan terhadap jenis korosi ini. Yang kelima, biokorosion. Bakteri peroduksi sulfat dalam kurung SRB tumbuh subur di lingkungan lembab dan anaerob. Bakteri ini menghasilkan gas H2S yang mempercepat korosi pada permukaan logam secara signifikan. Biokorosion sering tidak terdeteksi karena terjadi di area tersembunyi seperti sambungan pondasi menara. Bagian poin yang ketiga, ada metode perlindungan, coating dan galvanisasi. Pertama, coating. Anti korupsi mengandung inhibitor Zn phosphate dan membentuk lapisan pasif di permukaan logam. Coating eksposi polyurethane berlapis untuk durabilitas tinggi. Thermal splicing atau aluminium sebagai pelindung 20-30 tahun. Galvanasi, pelapisan baja dengan logam seng dalam kurung Zn derajat Zn sama dengan min 0,76 volt lebih kecil dari derajat Fe. Zn teroksidasi duluan. Zn bertindak sebagai anoda korban melindungi Fe. Galvanasi hot dip menghasilkan lapisan Zn tebal dan tahan lama. Dilanjut dengan metode perlindungan, katodik dan inhibitor. Di sini ada proteksi katodik sampai anoda korban dan impress current
dalam kurung ICCP, yang ketiga inhibitor kimia, dan panduan logam halogen. Proteksi katodik sampai anoda korban. Logam Mg atau Zn dihubungkan ke struktur baja. Karena reduktif secara elektrokimia, Mg atau Zn terkorosi menggantikan baja. Banyak digunakan pada fondasi dan struktur bawah tanah. Yang kedua, impress current dalam kurung ICCP. Arus listrik eksternal digunakan untuk menjadikan seluruh struktur sebagai katoda. Sistem otomatis dibantau oleh sensor IoT sangat efektif untuk menara berskala besar. Lanjut, inhibitor kimia. Senyawa organik atau anorganik diserap di permukaan logam membentuk lapisan monomolekular perlindungan. Contoh, benzotriazol, kromat, fosfat ditambahkan dalam cairan pendingin atau coating. Yang terakhir, panduan logam dalam kurung halogen. Menambahkan Cr pada baja membentuk lapisan Cr2O3 yang pasif dan padat dalam kurung stainless steel. 4Cr plus 3O2 sama dengan 2Cr2O3. Lapisan ini regenerasi sendiri jika tergores. Lanjut, material unggulan untuk menara telekomunikasi, yaitu ada 5. Yang pertama, baja galvanis Hordic stainless steel 316L aluminium alloy fiberglass atau FRP. Yang terakhir, titanium. Di sini ada susunannya, yaitu yang pertama, rangka menara utama, komponen kritis pesisir, panel dan bracket, selubung antena dan pipa kabel. Yang terakhir, aplikasi premium khusus. Lanjut, teknologi modern dan rekomendasi praktis. Rekomendasi praktis yaitu ada sensor korosi IoT untuk monitoring real time ketebalan material. Yang ketiga, ICCP otomatis impress current dengan kontrol sensor. Yang ketiga, thermal suppression ZN atau AI pelindung 20 sampai 30 tahun. Inspeksi berkala, inspeksi berkala setiap 6 bulan sampai 2 tahun sesuai tingkat korosi lingkungan. Lanjut, kesimpulan dari presentasi korosi infrastruktur telekomunikasi Indonesia, yaitu yang pertama, korosi terjadi melalui mekanisme sel elektrokimia galvanik yang dipercepat oleh kelembapan, garam, suhu tinggi, dan polutan di Indonesia. Yang kedua, 5 faktor lingkungan utama: kelembapan dalam kurung 70-50%, IoTCI, suhu tropis, SO2, dan biokoronis bakteri dalam kurung SRB. Yang ketiga, proteksi terbaik, kombinasi galvanasi plus coating eksposi plus anoda korban ZN dengan inspeksi rutin tiap 2 tahun. Yang terakhir yaitu teknologi IoT sensor korosi dan ICCP otomatis memungkinkan pemantauan real time untuk infrastruktur kritis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.